Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra. Pesan semesta untuk Libra November 2024. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Libra, ya. Sun, Moon, Rising Libra. Jadi kalau kamu punya Sun Libra, nonton ini. Kamu punya Moonnya di Libra, Risingnya atau Ascendingnya di Libra, nonton ini. Jadi terkadang tuh kita cocoknya hanya di Moon aja atau di Rising aja, atau terkadang semuanya tapi di bagian-bagian tertentu aja ada yang cocok sama kita. Jadi at least kamu pastikan nonton 3 video sesuai dengan Sun, Moon, dan Rising ascendant kamu, right? Ini masih general reading ya, pesannya pesan semesta untuk Libra November 2024. Bisa dicatat poin-poin pentingnya jika itu ada ya. Oke, ada the Empress, oke. The Star, Four of Swords, Four of Wands, Seven of Swords, Eight of Pentacles, Three of Cups. Oke. Dan satu kartu Oracle. Libra. Oke, jatuh. Watch for the cosmic wing. Oke, kelihatan nggak? Oke, di sini. Oke, di Empress. Jadi mungkin ini ya, kamu sedang sedang dalam kondisi mengevaluasi atau mengevaluasi diri terkait pekerjaan kamu, maybe karir kamu atau kedirian kamu. Jadi ini mungkin November Desember ini ya, menuju akhir tahun, kamu mungkin banyak kegundahan atau banyak pikiran, ini pekerjaan bener nggak sih sesuai yang aku mau gitu, atau ada pikiran mau pindah haluan atau pindah karir gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan tampilan kamu, label kamu atau identitas kamu sebelumnya, dimana kamu mempertanyakan identitas ini gitu ya. Apakah ini bener gak sih sesuai dengan misi hidupku? Ini bener gak sih sesuai yang aku mau? Ini udah bikin aku happy gak sih? Jadi ini tuh kayak bukan mendaur ulang ya, apa ya bahasanya ya, sorry ya, gue mikir dulu nih bahasanya. Jadi ini diri kamu yang udah selama ini kamu bangun ya, udah selama ini kamu lakukan, atau pekerjaan kamu, atau tentang diri kamu yang selama ini kamu punya label misal A, dan kamu berpikiran untuk merubah label itu, atau kamu sedang mempertanyakan atas diri kamu yang selama ini kamu bangun, yang selama ini kamu udah personal branding kan, yang udah kamu citrakan, ini bener gak sih sesuai dengan desain kamu, sesuai dengan diri kamu gitu ya. Atau ada keinginan untuk switch karir gitu ya, pindah karir dan lain-lain sebagainya. Jadi maybe ini pesan buat kamu jika kamu sedang ngerasa gundah gulana dengan tujuan kamu juga bisa, atau kedirian kamu atau personal kamu, maybe ini pesannya buat kamu, right? Gitu. Oke, the Star di sini, kamu mulai aja dulu apapun yang bikin kamu tenang gitu ya. Jadi mungkin kamu dalam proses belum tahu arahnya kemana gitu ya, atau sudah ada beberapa yang tahu, dan ini mungkin kan awal baru ya.
gitu. Jadi mungkin selama ini udah bertahun-tahun lah ya, misal contoh, udah bertahun-tahun kamu kerja di perusahaan sebagai manajer gitu, atau ya let's say manager. Terus kamu tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu ya, ada sesuatu yang bikin kamu berubah pikiran, akhirnya oke, gue mau jadi pengusaha gitu ya, atau gue mau kerja sendiri nih gitu, freelance di rumah. Lakukan apapun dulu yang bisa bikin kamu tenang gitu ya, secara pikiran, secara batin, dan mulai aja dulu gitu ya. Jadi ketika kamu lagi gundah dan kamu nggak tahu nih harus ngapain dulu, lakuin apapun yang bisa kamu lakuin terlebih dahulu gitu. Tidak apa-apa, semisal di saat kamu memulai dan ada yang berubah lagi, tidak apa-apa gitu ya. Apalagi ini sebuah karir gitu ya. Ada hal dimana kita jangan salah pilih dalam dua hal ini, yaitu pekerjaan atau karir dan pasangan gitu. Karena kita akan hidup selamanya bersama dua hal ini gitu ya gitu. Kita hari-hari akan bekerja seperti itu, bekerja menjadi apa yang kita mau ya, apa yang kita lakukan gitu, dan kita bakal hidup bareng pasangan selamanya ya. Itu idealnya ya gitu. Ya ini kalau kamu pengen punya pasangan. Kalau kamu tidak ingin punya pasangan, ya berarti poin 2-nya beres nih, tinggal poin 1-nya yang dipikirin, right? Oke, jadi ketika kamu bekerja dan kamu stres gitu ya, ya kalau mungkin setahun 2 tahun gak apa-apa. Tapi kalau kamu ambil keputusan ini dan kamu jalani ini sampai seumur hidup, kamu bakal stres seumur hidup, kamu bakal menderita seumur hidup. Tapi tidak berarti bahwa apa yang kita ambil, tujuan kita yang posisi atau profesi yang kita ambil tidak luput dari stres. Nggak mungkin juga, pasti ada satu titik di mana kita akan jenuh. Stres ini wajar, tapi di saat setiap hari kita akan stres, nggak happy, ini yang bikin kita jadinya mengorbankan kebahagiaan kita, mengorbankan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kamu mulai aja dulu ya, apapun yang bikin kamu tenang, apapun yang bikin kamu punya hidup kembali gitu, kamu mulai aja dulu, alright? Dan for Oswald di sini, tidak apa-apa jika kamu dalam permulaan ini, new beginning ini belum perfect gitu ya. Kamu tidak harus mulai dengan hal yang besar, tidak harus memulai dengan modal yang besar, atau dengan level up yang udah oke, enggak. Mulai dari yang kecil nggak apa-apa gitu. Tidak ada keberhasilan juga yang datang tiba-tiba ya, kecuali hoki ya gitu ya. Kebanyakan orang yang long last kesuksesannya itu dibangun dari hal yang kecil dulu, dibangun dari hal yang penuh perjuangan dulu, meskipun sebelumnya udah ada modal dari orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang instan-instan gitu kadang hilangnya juga cepet gitu ya. Jadi nikmati aja prosesnya. Nggak harus langsung mulai dari yang gede dulu, yang luar biasa dulu, nggak harus itu. Mulai dari yang kecil dulu, sebisa kamu, semampu kamu, alright gitu. Oke, 4 of Wands, dan bangun diri kamu dengan hal-hal yang membuat kamu semakin hari semakin positif, semakin hari semakin termotivasi, semakin hari semakin bergairah dengan tujuan kamu atau dengan identitas baru kamu ya. Gitu. Bisa dengan orang-orang baru, circle baru, atau hal-hal baru, atau dengan tempat baru, dengan nuansa baru. Intinya hal-hal yang udah usang kamu let go, kamu hempaskan dan diganti dengan hal-hal yang baru di sini ya. Apapun yang baru boleh ya. Oke, dan 7 of Swords, Libra, Eight of Pentacles, dan 3 of Cups. Oke. Eight of Pentacles. Jadi ketika kamu ini berproses dengan kondisi yang baru ini ya, apapun yang kamu manifestasikan ya,
Dan ketika kamu belum menghasilkan uang nih di sini, belum ada hasil gitu, tapi kamu yakin atas apa yang kamu lakukan, nggak apa-apa, lakukan aja ya gitu. Belum membuahkan hasil, nggak apa-apa, lakukan aja di sini. Sambil kamu minta petunjuk bahwa jalan yang kamu ambil ini udah benar sesuai dengan yang direstui yang di atas gitu ya. Di awal memang terkadang kita diuji nih, seberapa bisa kita struggle untuk ini, seberapa bisa kita bisa berjuang untuk ini gitu. Dan ujian ini tidak, terkadang memang nggak hanya soal materi, tapi ada hal-hal lain gitu. Ketika kamu belum bisa mendapatkan materi atau cuannya atau uangnya dulu di sini, ini berarti kan ada yang harus kamu perjuangkan kembali. Maybe soal kerja keras kamu lagi, soal fokus kamu lagi, soal strategi kamu lagi, ini yang harus dicek dan recheck gitu ya. Jadi tidak hanya soal hasilnya belum, apakah berarti ini salah gitu. Belum tentu. Jika belum berhasil, kamu cek lagi strateginya udah bener belum, caranya udah bener belum, usaha kamu udah bener belum, kamu udah kerja keras belum gitu. Meskipun nanti jatuhnya kamu kerja cerdas gitu ya, tapi untuk di awal ini begini, ini gak ada yang tiba-tiba kita ujuk-ujuk kerja cerdas gitu. Masih ada yang harus kita kerja keraskan dulu ya, sebelum kita kerja cerdas di sini ya. Oke, Seven of Swords. Dan hindari opini-opini dari orang di luar gitu ya, atau lingkungan kamu yang semakin mengkerdilkan tujuan kamu gitu. Jadi kamu yakin nih dengan tujuan kamu, terus mungkin ada pro kontra, kan wajar ya, tentang apa yang kita lakukan, tentang tujuan kita, tentang keputusan kita, yang mungkin ini tuh tidak tidak sesuai dengan kebanyakan orang punya pikiran gitu. It's fine gitu jika kamu yakin ya. Jadi jika kamu yakin dengan tujuan kamu, ya on the track aja sesuai rencana di awal. Kamu tidak usah mempedulikan apa kata orang, kamu tidak usah mempedulikan pendapat orang gitu. Seringkali orang gagal karena terlalu mendengarkan apa kata orang gitu. Jadi dia melupakan hasrat dia sendiri, dia melupakan mimpi dia sendiri, karena dia terlalu mendengarkan opini orang, mendengarkan pendapat orang, nasihat orang gitu ya. Banyak orang kan punya pendapat yang berbeda-beda, 1-2 orang, dan kalau kita mendengarkan mereka semua, kapan kita mendengarkan diri kita sendiri gitu ya. Kita mendengarkan A, B, C gitu ya. Mereka bilang A ini gak cocok, akhirnya kita nurut kan, A gak cocok. Kemudian ada yang bilang sebenarnya tuh A yang bagus, kita balik lagi ke A, sampai gitu aja, bolak-balik, akhirnya kita melupakan mimpi kita sendiri, kita melupakan ideal yang menurut kita sendiri ya. Jadi ini fase dimana kamu harus lebih bisa melihat opini kamu sendiri, lebih bisa melihat pendapat dan prinsip hidup kamu sendiri ketimbang kamu melihat pendapat orang lain atau prinsip hidup orang lain. Prinsip hidup orang lain tidak bisa melulu, bahkan mungkin tidak bisa kita pakai ya gitu. Kita mungkin bisa mengambil inspirasi aja dari mereka, tapi formulanya tetap kita atur sendiri sesuai dengan formula hidup kita, right gitu. Oke, dan Three of Cup ini aku rasa jika kamu merasa stuck gitu ya dalam proses ini ya, dalam proses perbaikan, atau dalam proses kamu merubah diri, atau dalam proses kamu switch karir atau switch diri, kedirian kamu, jika kamu merasa stuck, aku rasa kamu butuh guidance. Silakan cari yang lebih profesional atau cari orang-orang yang berpengalaman, yang netral gitu ya, yang bisa kasih kamu insight, yang bisa kasih kamu nasihat baik gitu ya, bijak untuk kebaikan kamu ya gitu. Atau kamu bisa datang ke konselor atau ke psikolog, itu lebih baik sih ya, ke profesional. Dan bangun diri kamu dengan orang-orang yang positif ya, Three of Cup ini. Dan seimbangkan juga kehidupan kamu dari segi pekerjaan atau produktivitas kamu, istirahat kamu, dan olahraga dan gaya hidup ya, makan, olahraga.
istirahat juga gitu, pekerjaan juga, dan mungkin juga keluarga atau orang yang kamu sayang gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa menambah energi positif kamu rangkul itu, kamu jaga itu ya. Oke. Dan di sini ada watch for cosmic wing, magic comes when spirit wings at us, stay aware, synchronous. Oke. Dalam prosesnya mungkin gitu, mungkin kamu ada keraguan dan lain sebagainya. Ya, mungkin kamu bisa datang ke orang yang lebih profesional, bisa ke konselor atau astrologer, nggak apa-apa ya, untuk membantu kamu arahnya kemana gitu ya. Ini kalau bisa dibantu dengan human design, bisa jalan pintasnya, jalan mudahnya atau potensinya di mana akan ketahuan. Ini bisa ngebantu kamu untuk mapping ya gitu. Tetap kamu yang punya kendali untuk ambil keputusan jadi apa, seperti apa gitu. Tapi jalan pintasnya supaya kita lebih singkat nih, bisa lewat astrologi, lewat human design gitu ya. Potensi-potensi apa yang bisa ngebantu kita menjadi sukses, atau profesi-profesi apa yang bisa kita tekuni, di situ bisa ditelaah gitu ya. Kalau kamu butuh astrologer atau ya semacam itu, kamu bisa WhatsApp aja, nanti aku rekomendasikan astrologer yang baik buat kamu. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.